Oke, selamat pagi, salam dan kita sangat bersyukur karena dapat berhimpun dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Kita sangat percaya pujian penyembahan kita dan ibadah kita sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau adalah Allah Roh Kudus yang ada di mana-mana. Terlebih lagi firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itulah kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah mendengar suara kami. Engkau sudah melihat kesukaan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau sudah melihat hati kami hanya tertuju kepadamu. Terimalah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan hari ini menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan di depan-Mu Tuhan. Kami sangat rindu mengalami Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu pada hari ini juga, pada pagi ini. Firman-Mu itu adalah suluh dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah perisai, senjata rohani kami. Dan kami akan menang, senantiasa menang oleh karena ada kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Itulah kami tidak pernah bosan belajar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi rohani kami. Karena Engkau pernah berkata, manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan Allah. Firman-Mu ini adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Berkatilah kami, tolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pada pagi ini masih belajar tentang kenapa Yesus lahir dan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Kenapa Yesus harus ada dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu sangat penting. Yesus itu adalah yang terutama, seharusnya yang terutama dalam kehidupan kita. Pada pagi ini kita akan belajar Yesaya 91-3 dan 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Puji Tuhan, kita mempunyai Raja damai. Kadang-kadang kita dalam kesusahan, dalam pergumulan, banyak masalah, Raja damai inilah yang akan memberi kita ketenangan, memberi kita jawaban. Mungkin kita tidak cukup dari hal-hal yang materi ataupun duniawi ini, tetapi kalau kita mempunyai Raja damai itu, maka kita akan terus maju dalam kehidupan ini. Tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, saudara, Bapak Ibu. Seperti mana Tuhan sudah memimpin kita sepanjang tahun ini, demikian juga Tuhan akan memimpin kita di tahun yang baru. Itulah pengharapan yang kita dapat daripada Tuhan, karena tema kita pada malam ini, pada malam hari ini kita macam mau malam kudus terus. Ini bukan. Jadi beruntunglah yang mereka yang merayakan malam kudus di kampung. Tapi tidak kalah juga kami yang di sini. Kami juga merayakan malam kudus karena kita imbas kembali Yesus pernah lahir untuk kita. Jadi selain daripada itu, kita belajar pada pagi ini adalah pengharapan
daripada Tuhan ini sangat penting, saudara. Kita tidak tahu apa yang bakal kita tempuh di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi, masalah apa, tantangan apa, cobaan apa. Tetapi kita memiliki pengharapan. Itulah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita banggakan. Karena apapun yang akan kita hadapi di tahun yang baru, di hari yang akan datang, kita tidak akan goyah, kita tidak akan gentar, karena kita mempunyai pengharapan daripada Tuhan. Amin. Ada pengharapan. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan itu. Aniel kapan telah melupa alam Tuhan, ngioh Tuhan, ngetalau Tuhan, abinte harapan tang. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita yang mengikuti Dia. Tuhan tidak pernah. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita yang setia ikut Dia. Ikut saja Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang memberi pengharapan. Yang pertama, terang diberikan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, walaupun wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Puji Tuhan. Apabila kita tetap percaya pada Tuhan, ingat Tuhan dalam kehidupan kita, tidak selamanya kelamaan itu. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita dalam masalah. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita dalam hal-hal yang menyakitkan kita, hal-hal yang menyusahkan kita. Tidak selamanya. Dia akan memberi satu kemenangan. Seperti mana gambaran di sini adalah orang Israel. Orang Israel tidak selamanya dibiarkan Tuhan dalam kekelaman. Kekelaman artinya dalam kesusahan, dalam masalah, dalam tekanan. Tidak selamanya. Demikian juga kita yang ikut Yesus. Kadang-kadang memang ada masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dalam cabaran dan sebagainya. Tetapi apabila kita berseru pada Dia, tidak selamanya Dia akan membiarkan kita dalam keadaan yang menghimpit kita, kesuraman yang menghimpit kita. Ini bahasa gambaran, kesuraman yang menghimpit. Ini adalah gambaran kepada masalah, tantangan, cabaran yang kita hadapi. Saya percaya kita semua, termasuk kami yang pasta, termasuk siapapun, pasti ada hal-hal yang menghimpit kita. Ada hal-hal yang menjadi suram. Artinya suram itu aja pasti aja ante kelawan ante harapan. Jangan khawatir. Tuhan akan memberi terangnya. Tuhan akan memberi pertolongannya. Seperti mana Dia memberi pertolongan dalam kehidupan orang Israel, Dia memberi pertolongan ke dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Jadi kita sudah melihat terang itu. Jadi sudah lama kita sudah melihat terang itu. Ada yang dari tahun 70-an, ada yang dari tahun 80-an, ada yang dari tahun 90-an sudah melihat terang itu. Terang itu adalah Yesus. Yesus yang sudah menerangi bumi ini, dunia ini. Jadi kita tidak terlepas daripada melihat terang itu. Terang itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali. Tidak ada yang tersindung daripada terang itu. Itulah kita selalu ada lampu-lampu di rumah. Kita membayangkan, kita menggambarkan kita sudah melihat terang itu. Karena Yesus datang untuk membawa terang. Jadi kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sudah melihat terang Tuhan. Kalau dulunya, kalau kita banding-banding kehidupan kita yang lama dengan yang sekarang ini, kehidupan yang sekarang ini yang sudah melihat terang itu lebih baik dan sangat baik daripada kehidupan kita dulu. Saya juga pernah mengalami seperti yang kamu alami. Dulu saya tidak mempunyai arah tuju kehidupan. Dulu memang saya pernah itu. Itulah sebabnya kita hidup tanpa ada tujuan.
kita hidup dengan rentak dunia ini, kita hidup dengan apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Apa yang menyenangkan diri kita sendiri itu saja yang kita mau. Itu kehidupan lama kita, kehidupan lama kita. Tetapi apabila kita melihat terang itu, kita hanya ikut terang itu. Kita hanya percaya kepada terang itu. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Nona norita pun apa? Haka awi kalau nyinang aku sendiri memang hidup lama, hidup kegelapan. Saya ada. Saya rasa semua kita ada. Kehidupan gelap kita, kekelaman dalam kehidupan kita, kegelapan dalam kehidupan kita. Tetapi itu sudah kita tinggalkan jauh sana. Sudah kita tinggalkan jauh sana. Yang kita lihat sekarang ini adalah terang itu. Terang itu adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Jaka ngelunaw pa panen nih, jaka ngelunaw. Ay kalau belum mana jaka ngelunaw menabin kalau ni aku perlu teh jaka lunaw lo ngelunaw. Kita melelelan peralong ngelunaw kita tetap pakai pare mana. Tetapi kan terus ngumpulkan ke kabin. Peralong mana mau panen kena nabi pare ngelunaw lo tapi si kita ada lo pakai kita tetap pakai pare ngelunaw. Ada pingan. Jawab kalau nyamil nak ini pe kanan si gue rasa kalau sendang lah. Aku pernah aku pe pingan ya. Dahil anak dah usia anak dahan apa jangan apa. Silang alam dahan bi Jakarta, si kira memang itu tidak ada rasa tuh waktu kita bujang dulu. Lalu waktu udah omong, aku belum pernah sih aku ngejawab lebih aku ingat dihang lah. Aku ingat dihang aku pe ingat ya apa ngejelop palang. Jawa-jawa teh video jam keren nih, handphone jam keren kayak ngau ke kenangan telok nih Pak. Kenangan telok bek pare, kenangan telok bek kopi pedong. Pernah saya ini adalah orang yang suka jalan hutan juga dulu. Nah, walaupun memang tidak terlalu teral, tapi ada juga pengalaman. Jadi kita bersorak-sorai seperti orang mendapat hasil ladang. Itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Penuh dengan kegembiraan. Engkau menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kehidupan ini memang kita menghadapi banyak tantangan cobaan, tapi sebut saja nama Yesus. Berseru saja nama Yesus karena Dialah yang memberi sukacita yang besar itu. Tidak hanya waktu Krismas, tidak hanya waktu hari Minggu, tetapi setiap hari sebenarnya Dia mau menyatakan sorak-sorak dan sukacita besar itu. Engkau telah menimbulkan, Engkau itu adalah Tuhan. Tuhan telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Ini kehidupan kita di dalam Tuhan. Sukacita itu dan sorak-sorai yang membuat kita gembira itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Itulah dalam nyanyian ada satu sobat gue yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Dengan apa yang di ujung itu? Menghibur hatiku. Dia menghibur hati kita bukan waktu hari Minggu saja. Dia menghibur hati kita dengan sepanjang hidup kita. Anangji itu keluar biasa kita adalah Tuhan Yesus. Oleh itu jangan lupa Dia. Kita harus berseru berdoa kepada Dia setiap hari supaya sukacita dan sorak-sorak itu tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Ini kehidupan kita dalam Tuhan. Yang kedua, daripada bagian itu, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen. Inilah anak lumat, seperti sorak-sorak untuk membagi-bagi jarahan. Membagi-bagi jarahan karena orang Israel selalu berperang pada masa itu. Waktu mereka menang, semua harta musuh dikumpulkan dan dibagikan. Itu suasana waktu itu. Tetapi waktu ini Tuhan tidak mau kita berperang. Tuhan mau kita selalu berdamai. Tuhan selalu mau kita bersukacita di depannya. Karena apabila Dia ada di tengah kita, sukacita itu pasti ada. Seperti sukacita orang waktu mengetampan dia, waktu mendapat hasil ladang, waktu menang berperang dan sebagainya. Dan menang berperang itu juga sama dengan menang dalam pertandingan. Kalau orang yang bersuka itu, kalau dia menang memang dia bersukacita.
dia pasti bersukacita. Seperti kami main badminton hari itu, Bapak lawan muda-mudi ini, mereka muda-mudi ini kalah. Jadi Bapak itu menang. Ada video yang kami share. Saya pun heran kenapa kami Bapak ini boleh memenangkan orang muda. Tetapi itulah tandanya Bapak-bapak ini masih bertenaga. Itulah orang kata itu, otai masih berbisa. Jadinya maklum mau mereka selani hal tadi pemain badminton menang. Jadi sukacita kita menang itu adalah sukacita yang memberi kita semangat. Rupanya saya masih bertenaga. Demikianlah Tuhan, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia memberi sukacita. Ya alam ilu minta Pak. Ya alam ilu minta. Jam kita menang, amelu tuh kita menang. Menang betadi lihin Allah kata antam malah. Jadi waktu Krismas seperti ini, waktu kita menyembah Tuhan seperti ini, kita harus ingat bahwa Tuhan itulah yang memberi kesukaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hadirat Tuhan menyertai. Hadirat Tuhan menyertai. Sebab seorang anak telah lahir, dan untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini yang Tuhan mau nyatakan juga selain daripada yang terdahulu tadi. Dia mau menyatakan pemerintahannya. Anak tabina telah perlu khawatir dalam kehidupan ini, karena pemerintahan Tuhan ada dalam kehidupan kita orang percaya. Karena Dia memang Raja di atas segala raja. Itulah sebab nyanyian yang kita nyanyikan itu, aku anak raja, engkau anak raja. Kita sebenarnya benar-benar anak raja. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita juga anak raja. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau kamu baca dalam banyak teks, dalam Wahyu pun dia katakan jubahnya itu tertulis Raja di atas segala raja. Itu adalah Tuhan kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, kita adalah anak Dia, anak raja. Pemerintahannya ada di atas bau kita, di atas kehidupan kita. Pemerintahan itu di baunya yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum ada Tuhan, kadang-kadang kita terlalu khawatir kalau kita bergaul dengan orang yang mempunyai jimat dan sebagainya. Tetapi sekarang ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Apabila kita mengenal bahwa kita ini adalah orang yang percaya pada Yesus, Dia adalah Raja, kita tidak akan perlu khawatir kemana-mana kita saja pergi. Saya pernah pergi ke kampung, ini benar orang Iban sekarang ini masih simpan itu tangkora alam bakut ke dalam nunaran jelo kata lang jam kawan-kawan hendak pakai waiwa telo kanan teh kuri-kuri mo na kuy saya pernah pergi ke rumah panjang Iban, mereka masih simpan itu karena mungkin mereka masih menyembah itu. Tapi kita tidak takut, kita jalan saja. Karena di sebagian rumah panjang itu tidak semuanya orang percaya. Walaupun ada di antara anggota kita di sana, kami selalu pergi, tapi mereka bercampur-campur, ada yang percaya, ada juga yang masih percaya kepada yang lama. Dan pengalaman kawan-kawan kita juga waktu kita pergi menginjil, kadang-kadang kita dicobai dengan penyembahan mereka, dengan jimat-jimat mereka. Tetapi selalu Tuhan tolong. Kenapa Dia tolong? Karena kita berjalan dalam kuasa kerjaannya, kuasanya Dia, Tuhan kita, kuasa Raja kita. Dia selalu tolong. Saya dengan Pastor saya pernah pergi ke kawasan Bakung dulu. Kami pergi penginjilan. Ini yang saya alami dulu. Waktu tidur malam ada bunyi orang di luar, Pak, ketuk. Jadi Pastor saya buka, ini ada orang. Ini gangguan. Saya dan kami pun pernah diganggu oleh hal-hal yang pelik seperti itu. Tetapi karena kita berjalan dalam kuasa kerjaan itu, kuasa Raja di atas segala raja itu, Dia melindungi kita. Itu sebabnya kita tidak boleh tinggalkan Yesus, lupa Yesus, karena Dia yang memberi kuasa kerjaannya dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, Bapak Ibu saudara, jangan khawatir. Kita harus yakin, kita harus percaya
kuasa itu juga yang menyertai kita. Yang kedua, penasihat ajaib. Ini yang ada dalam kehidupan kita kalau kita menyembah Yesus. Karena dia adalah penasihat. Dia menasihat kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itulah saya katakan berkali-kali, Roh Kudus selalu mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menghiburkan kita. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Firman Tuhan itu yang memberi jalan, menunjuk jalan kepada kita. Segala-galanya dinyatakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan melalui firman. Dia menasihat kita. Kadang-kadang kita juga bersedih oleh karena apa sajalah yang dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita berdoa, baca firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan akan memberi kekuatan. Itu artinya dia menasihatkan kita. Dia memberi dorongan, dia memberi suntikan semangat dalam kehidupan kita. Itulah peranan dia sebagai Tuhan kita. Dia menasihat kita. Dia mendorong, memberi semangat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah perkasa. Tidak ada yang lebih tinggi. Itu artinya Allah perkasa itu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dialah di atas segala-galanya. Allah perkasa. Allah itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang di atas segala-galanya. Itu artinya Yahweh. Penjelasan tentang Yahweh itu sangat luas, sangat banyak. Dialah yang melindungi kita. Dialah yang menghidupkan kita. Dia memberi hidup kepada kita. Dialah yang memberi keperluan dalam kehidupan kita. Itu artinya Yahweh. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memelihara ciptaannya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dia memelihara kita. Matahari itu adalah ciptaan Tuhan. Dia menjaga matahari. Tidak pernah matahari lambat terbit. Nah, ada yang menjaga dia. Tidak pernah kita melihat bulan sembarangan timbul. Tidak pernah kita melihat hujan turun tanpa ada masanya. Ada masa hujan turun, ada juga masa kemarau. Semuanya dalam penguasaan Yahweh itu. Yahweh itu adalah Allah yang perkasa. Jadi saudara, Jawa Tengah nyinang temni kira denyutan ataupun nafas nadi tidak pernah salah. Karena yang mengatur, yang kontrol itu adalah Tuhan. Dia kontrol segala-galanya dalam ciptaan, dalam kehidupan ciptaannya. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Banyak sekali peranan Allah perkasa itu. Jadi kita bersyukur karena kita sudah mengenal dia, kita menyembah dia. Yang keempat, yang seterusnya adalah dia adalah Bapa yang kekal. Kalau tidak silap saya, Bapa yang kekal. Ini Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Artinya Bapa itu adalah dia bertanggung jawab dalam kehidupan anak. Dia memelihara anak. Dia juga senantiasa menyertai anak. Rata-ratanya kita di sini termasuk saya sendiri tidak ada bapak jasmani lagi. Tetapi puji Tuhan kita masih mempunyai bapak yang kekal. Bapak surgawi. Bapak surgawi. Galatia 4:6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dengan penuh keyakinan, dengan berani dan tidak pernah usah menyebut dia Bapa kita. Ya Aba, Bapa, ini aku, anakmu. Kita selalu bersukacita menyembah dia sebagai Bapa kita. Jadi itulah saya katakan Bapa itu bertanggung jawab kepada anak-anak. Dia melihat anak-anak, dia mencukupi anak-anak. Kita tidak perlu terlalu khawatir kalau kita mempunyai kalau kita sudah tidak ada mempunyai Bapak jasmani lagi, tetapi puji Tuhan kita masih ada Bapak surgawi. Bapak surgawi ini lebih sempurna daripada Bapak jasmani kita. Kita tidak kurang hormat kepada Bapak jasmani, tidak. Kita sangat menghormati Bapak jasmani kita. Sangat menghormati. Tetapi kita terlalu bangga karena kita juga mempunyai Bapak surgawi. Dan kita apabila kita kehilangan Bapak jasmani tidak apa-apa, karena ada masa Bapak jasmani kita pulang kepada Tuhan juga. Tetapi puji Tuhan,
kita mempunyai Bapa surgawi, Bapa yang kekal ini sampai selama-lamanya, Dia tetap menyertai kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa kepada Dia sebagai Bapa dan Tuhan kita, karena Dia tahu menjaga, mencukupi, dan memelihara kita. Yang terakhir pada hari ini adalah Raja Damai. Ini yang mendamaikan kita sepanjang hidup ini. Karena salib artinya Yesus telah mengeratkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dia melintang ke atas dan melintang ke bawah. Itu salib. Salib artinya ada perdamaian antara manusia dengan Tuhan Allah, dan ada perdamaian antara manusia dengan manusia sebenarnya. Kalau kita adalah orang Kristen, pasti ada semangat dan ada kemampuan kita senantiasa mau ada damai di antara sesamanya kita. Walaupun kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin membuatkan kita tidak senang dengan satu, tapi kuasa Tuhan itu yang memberi kita semangat, yang memberi kita kemampuan untuk mengadakan perdamaian. Sekalipun kadang-kadang ada hal yang menyakitkan di antara kita sesamanya manusia, ada hal yang melukakan satu dengan lain di antaranya sesama kita manusia, tapi kita mempunyai kuasa Tuhan yang mampu memberi ampun, mengampuni satu dengan lain, dan damai itu akan dipulihkan lagi. Jadi saudara, ini kehidupan kita. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan melalui kehadiran Raja Damai itu. Tetapi kita juga harus ada damai itu di antara kita sesamanya kita manusia. Ini tanda Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini tanda Raja Damai itu ada di dalam kita. Ada hikmat, ada kemauan. Memang susah kita mengampuni orang. Saya sendiri pun akui itu. Tetapi apabila ada Raja Damai itu di dalam hati dan kehidupan kita, Raja Damai itulah yang akan mengajar kita, akan memampukan kita, akan menolong kita untuk berdamai lagi dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang memisahkan kita, karena itu peranan Raja Damai. Kadang-kadang di antara kita, saya sering mengalami itu. Saya di sekolah Injil dulu pun ada. Di sekolah Injil, kadang-kadang kita tidak sehaluan dengan teman-teman kita di sekolah Injil. Memang ada. Tetapi apabila kita berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan yang di dalam kita itu, Raja Damai yang di dalam kita itu, yang memampukan kita berdamai lagi dengan teman-teman kita yang sama-sama sekolah dan kita di sekolah Injil. Saya alami itu. Kita mampu, kita boleh, bukan karena kita sendiri, tetapi Raja Damai itu yang menolong. Demikian juga di antara kami adik-beradik. Di antara kami adik-beradik tidak selamanya damai. ada masa bergaduh. Waktu saya kecil tuh, saya ini orang yang suka bergaduh juga waktu kecil, waktu belum kenal Tuhan. Tapi waktu kita kenal Tuhan, kita disadarkan. Kita diberi hikmat, kekuatan untuk berdamai. Jadi ini penting. Kita tidak boleh ada pemisahan antara satu dengan lain. Kalau ada Raja Damai di dalam hati dan kehidupan kita, sia-sialah kita menyembah Tuhan kalau suasana damai itu belum terjadi di antara sesamanya kita. Dan lebih parah lagi kalau kita dengan Tuhan belum ada perdamaian. Itu sangat parah. Jadi uji hati kita. Apakah selama ini kita benar-benar sudah berdamai dengan Tuhan melalui iman kita pada Tuhan Yesus Kristus? Kalau sudah ada, puji Tuhan. Yang kedua, apakah selama ini Raja Damai itu memampukan kita berdamai dengan siapa saja yang pernah kurang damai dengan kita? Jadi di hari ini kita harus buka hati kita. Kita harus katakan, Tuhan, saya sangat percaya Engkau adalah Raja Damai yang telah mendamaikan saya dengan kerajaan surga. Dan Engkau yang sebagai Raja Damai yang di dalam hatiku inilah yang memampukan saya berdamai dengan siapa saja, dengan kawan-kawan, dengan sanak saudara, dengan jiran,
Kadang-kadang mengenjiran itu ada perang, ada perang saudara. Tapi saya tidak tahu lah. Kadang-kadang ada satu di kampung Ipan dulu. Ini terus terang ya. Waktu mereka tidak senang, mereka buat benteng di rumah panjang mereka. Kenapa mereka buat dinding pemisah antara mereka dengan seorang sebelah? Karena ada pemusuhan, karena ada hal yang menjauh mereka. Itu tidak baik, saudara. Apabila ada raja damai itu dalam hati dan kehidupan kita, perlu ada suasana damai itu mengalir dan terus mengalir. Tidak ada yang menghalangi kita untuk berdamai dengan siapapun. Mulai dari ahli keluarga kita sendiri, sampailah kepada jiran kita, sampailah kepada orang yang lebih jauh. Kuasa damai itu perlu ada, karena ada raja damai di dalam hati dan hidup kita. Jadi ini misi kita pada hari ini. Kita perlu bersyukur karena ada pengharapan daripada Tuhan, ada terang Tuhan, ada kesukaan surgawi, ada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah hadir dalam hati kami. Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sudah hadir dalam perjalanan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang telah memberi pengharapan dalam kehidupan kami. Dan selama hidup kami, pengharapan itu senantiasa Tuhan nyatakan. Dan tidak lama lagi Tuhan, dalam beberapa hari saja lagi, kami akan masuk ke tahun yang baru 2025. Dan kami sangat percaya, kami akan melangkah dengan hikmat, kuasa, dan terang Tuhan. Kuasa Tuhan, seperti mana yang kami belajar pada hari ini, kami akan melangkah dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlukan Engkau sepanjang hidup kami. Kami perlukan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Kami perlukan Engkau dalam keluarga kami. Kami perlukan Engkau selama-lamanya dalam hidup ini Bapa. Biarlah Engkau nyata dan terus nyata dalam kehidupan kami, supaya kemuliaan dalam nama Tuhan terus terjadi melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami yang berhimpun dalam rumah-Mu pada hari ini, Engkau melihat keperluan kami, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat siapa kami. Kami sangat dan sangat perlukan Engkau. Terlalu perlukan Engkau Tuhan, memimpin kami seperti mana Engkau memimpin kami sepanjang tahun ini. Demikian juga kami percaya dan kami mohon supaya Engkau memimpin kami dalam perjalanan seterusnya, dan termasuk ke tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah roh Tuhan, kuasa dan hikmat firman Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah seruan dan doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kalau ada